Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kelima, babul hassi alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab tentang dorongan atau anjuran khusyuk di dalam sholat. Hadis yang ke 195. Hadis ke-195. Hadis ke-195 adalah hadis terakhir di dalam babul hassi alal khusyu'i fis shalah. Selanjutnya besok pada hadis yang ke-196 kita akan melanjutkan bab yang ke-6, babul masajid, yaitu bab tentang masjid-masjid. Sebelum saya lanjutkan hadis yang ke-195, tolong lampunya dinyalakan dulu. Soalnya saya dari tadi tidak fokus, nah kan Abi nih tangannya begini-begini terus. Ya, udah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, at-tasaubu. Ada yang tahu apa itu at-tasaubu? At-tasaubu, tasaub, ada yang tahu? Tasaubu itu artinya menguap. Menguap itu bahasa Jermannya awayan. At-tasaubu itu awayan atau menguap. At-tasaubu minas syaiton, menguap itu adalah gangguan dari setan. Fa'idha tafa'aba, maka apabila akan menguap ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyaqdim, maka hendaknya dia menahannya, mastata'a, sekuat tenaganya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wazada, dan ditambahkan di dalam hadis Imam Tirmidzi, fis shalah, di dalam sholat. Jadi maksudnya menahan menguap itu ketika sholat. Paham? Saya lanjutkan syarahnya. Yang pertama, disebut menguap itu dari setan menunjukkan akan dibencinya hal itu. Menguap ini menunjukkan akan beratnya badan, rasa malas, dan ingin tidur. Orang monla awayan itu kan pertama badannya sudah berat, kan? Jalan sudah tidak semangat, kerja tidak semangat, kan gitu tau. Kemudian sudah muncul rasa kemalasan, ya kan? Orang monla awayan alibelia itu sudah mulai malas. Nah, yang terakhir yaitu kalau sudah muncul rasa malas, keinginan yang paling kuat adalah tidur. Menguap disandarkan pada setan karena setan itu jadi faktor pendorong untuk banyak makan dan minum, sehingga badan akhirnya menjadi malas. Jadi ini sambungan dari hadis yang sebelumnya. Kenapa kok hadis ini diletakkan persis setelah hadis yang kemarin? Yang kemarin apa hadisnya? Kemarin membahas tentang apa? Membatas sholat. Hah? Membatas sholat sudah berapa minggu yang lalu. Hadis kemarin persis bahas tentang apa? makan. Makan. Mendahulukan makan ketimbang sholat. Itu kan kemarin toh. Nah, hadis yang sekarang kenapa kok diletakkan setelah hadis tentang makan sebelum sholat? Karena hadis yang sekarang ini menceritakan tentang menguap. Nah, orang biasanya ngantuk itu faktornya banyak. Bisa jadi dia ngantuk karena kurang tidur. Kemudian faktor yang kedua, bisa jadi dia mengantuk karena kebanyakan makan. Nah, maka di hadis yang sebelumnya memang kita dianjurkan untuk makan dulu baru sholat, tapi tetap dilarang untuk berlebihan. Tetap kaidahnya sesuai dengan ayat Al-Quran, kulu washrobu wala, tadi saya tahu, kulu washrobu wala tusrifu.
apa namanya, saya berhadapan tidak kayak anak alumni pondok ini, padahal beberapa alumni pondok. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, orang kalau makannya berlebih-lebihan maka akan melemahkan energi badannya. Nah, kalau badannya sudah lemah terasa berat. Kalau sudah berat biasanya suka menguap. Kalau sudah menguap bawaannya jadi malas. Kalau sudah malas kepingin tidur. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi setan itu mendorong kamu untuk banyak makan dan minum sehingga akhirnya kamu jadi males. Kalau menguap, yang kedua nih ya, kalau menguap hendaklah menahan mulut, yaitu merapatkan dua bibir. Ini di dalam sholat loh ya, bukan setiap kamu menguap. Kalau ada menguap ketika kamu tidak sholat, itu ditutup mulutnya, jangan dipertubutkan. Wahai. Nah, itu kalau dipertubutkan begitu, itu secara adab tidak baik. Jadi kalau ngantuk ditutup mulutnya kalau menguap. Bahkan dalam riwayat yang saya pernah dengar, dan itu saya dengar waktu saya masih TK, dikasih tahu guru saya. Waktu saya menguap dimarahin dengan guru saya, almarhum sudah meninggal, Ustadz Agus. Suruh tutup mulutnya. Kenapa? Itu kalau mulutnya tidak ditutup, sama dengan ada 40 setan masuk ke dalam mulutnya. Itu sudah mulai itu pendidikannya ditanamkan dari kecil. Makanya kamu nakal, orang kamu kalau menguap dan ditutup mulutnya, kebanyakan setan masuk gitu. Ya sebenarnya kalau saya pikir tidak ada kaitannya, tapi itu cara tarbiyah yang paling mudah untuk anak TK supaya mudah hafal, mudah inget. Supaya tidak nakal tutup mulut kalau menguap. Kan pendidikannya bagus toh, guru zaman dulu. Ini tidak tahu di sini kalau menguap suka tutup mulut apa tidak? Atau sekarang menguapnya? Nah, kalau waktu sholat kan tangan tidak boleh diangkat gini toh, maka hendaknya menahan dengan dua bibirnya kalau kepingin menguap. Nah, itu hikmahnya kalau kamu nahan ngantuk mau menguap ditahan tuh dengan bibirnya, ngantukmu langsung hilang. Kalau tidak percaya coba, ini kan kajian Bulughul Maram biasanya ngantuk toh. Nah, yang ngantuk kepingin menguap tahan bibirnya. Ya, sudah ada tanda-tanda mau menguap, kan biasanya pengajian gini kan menguap toh. Ya, emang setan memang. Gangguannya setan, bukan orangnya, gangguan setan. Syarah yang ketiga, ada 3 adab yang diajarkan ketika menguap. Nah ini, kalau tadi kan cuma merapatkan 2 bibir. Yang pertama, hendaklah yang menguap menahannya sekuatnya dengan menutup mulut dan merapatkan 2 bibir. Gitu. Kalau sudah mau tahan sekuatnya, itu ngantukmu pasti hilang. Tapi tolong pastikan anginnya jangan keluar ke bawah. Ini ditahan di atas keluar di bawah, batal dong. Yang kedua, meletakkan tangan pada mulut karena membuka mulut saat menguap menunjukkan hal yang kurang baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tafawaba ahadukum fis shalah," jika salah seorang di antara kalian menguap di dalam salat, falyakdzim mastata'a, maka hendaklah ia tahan semampunya, fa inna syaitana yadkhulu, karena setan ketika itu sedang masuk. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih spesifik. Awayan, mulutnya anganga, setannya itu masuk. Hadisnya sahih itu. Dalam riwayat lain disebutkan, falyamsik biyadihi, hendaklah ia tahan dengan tangannya. Ternyata saya ralat tadi, tidak hanya sebelum sholat, tidak hanya di luar sholat, tapi ketika sholat pun ada riwayat yang menerangkan kalau menguap ditutup menggunakan tangannya. Nah inilah gunanya kalau ngaji ada sumbernya, sehingga kalau ada kesalahan, karena yang mengajarkan pun juga bisa keliru, bisa salah. Nah kalau ada kesalahan bisa langsung dianulir karena ada sumber bukunya. Nah kalau ngajar sandarannya dari Google, hafalan dari Google, terus menjelaskan hadis-hadis yang rumit sesuai dengan kemampuan hafalan dia, potensi salahnya akan banyak. Tapi kalau ada patokan, ada pegangannya, meskipun keliru bisa segera diperbaiki. Jadi menutup mulut dengan tangan ketika sholat
itu menutup mulut ketika menguap dengan tangan tidak hanya di luar sholat, tapi ada riwayat yang menerangkan dalam sholat pun boleh menutup mulutnya dengan tangan. Jadi ada riwayat yang mengatakan cukup ditahan mulut dan bibirnya supaya angin yang keluar dari mulutnya tertahan, atau yang kedua tangannya yang digunakan untuk menutup mulutnya. Yang digunakan untuk menahan menguap adalah tangan kiri. Kenapa kok tangan kiri? Kenapa kok tangan kiri? Ada yang tahu nggak alasannya? Kan Islam itu mengajarkan ada sesuatu yang dikerjakan dengan tangan kanan, ada sesuatu yang dikerjakan dengan tangan kiri. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kok ada perintah menggunakan tangan kanan, ada perintah menggunakan tangan kiri? Ada yang tahu? Kalau tangan kanan itu menunjukkan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukai. Makan, disukai kan? Minum, disukai. Berjabat tangan, disukai. Membaca Al-Quran, disukai. Buka Al-Quran. Pakai baju, kan disukai. Ada nggak yang seneng nggak pakai baju di sini? Ya? Semua seneng pakai baju, maka mendahulukan yang kanan. Tapi kalau yang tidak disukai itu menggunakan tangan kiri. Contoh, pipis disukai apa enggak? Ada yang suka sama pipis? Terus kotoran buang air besar, ada yang suka enggak? Enggak disukai kan? Maka membersihkannya menggunakan tangan kiri. Nah, menguap ini sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena menguap itu adalah jalan masuknya setan. Berarti kan sesuatu yang tidak disukai. Maka dengan sesuatu yang tidak disukai itu dinaskan atau dianjurkan menggunakan tangan sebelah kiri. Nih hikmah pertama. Hikmah kedua, coba kamu bayangkan. Kenapa kok diperintahkan menguap menggunakan tangan sebelah kiri? Ingin menunjukkan, mengajarkan kepada manusia jadi orang jangan sombong-sombong. Kamu kalau buang air ngebersihkannya pakai tangan kiri. Dibersihkan kan? Mohon maaf ya, lubang kemaluan, lubang pantat kan pakai ini toh. Tapi kalau menguap kamu disuruh pakai tangan kiri. Yang ditutup apa? Mulut. Coba bisa nangkap nggak maksud saya? Digunakan buat bersihin lubang pantat, digunakan buat nutup mulut. Artinya apa? Mulut ini tempat potensi dosa paling besar ini dari mulut. Pertengkaran asalnya dari mulut. Pembunuhan asalnya dari mulut. Perbuatan jahat secara beramai-ramai asalnya dari mulut. Nah, maka mulut ini ditutup dengan tangan kiri untuk menunjukkan, menghindari, hilangkan perbuatan-perbuatan yang dimana mulut ini tempat masuknya setan ketika menguap, supaya kelakuan kita tidak seperti setan. Dan jangan sombong-sombong, mentang-mentang pinternya ngomong, kata-katanya manis, kata-katanya indah, akhirnya dia suka membohongi orang, suka nipu orang. Kenapa, Ki? Oh, ada tikus. Ya, tidak apa-apa, ingin ikut pengajian dia. Saya lanjutkan ya. Sampai di mana? Sampai di tikus. Menggunakan tangan kiri nutup mulut. Tikus tidak ngajarin kamu kajian, yang ngajarin saya. Jadi tidak usah dilihat lama-lama. Selanjutnya, yang ketiga, hendaklah diam, jangan sampai mengeluarkan kalimat ha. Maksudnya menguap itu jangan sampai keluar kalimat ha dalam sholat maksudnya. Itu suara yang tidak baik. Yang sesuai tuntunan adalah tidak berbicara dalam keadaan seperti itu hingga selesai dari menguap. Apalagi kamu dalam keadaan menguap memaksakan berbicara, itu sangat-sangat tidak baik. Jadi selesaikan dulu menguapnya baru ngomong. Apalagi sampai kan ayam goreng, ada yang gitu kan. Ayam goreng itu nggak boleh, makruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammat tasaubu, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, maka itu adalah dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Fa inna ahadakum, karena jika salah seorang di antara kalian idza tatha'aba menguap, dhahika minhu syaiton, maka setan
tertawa karenanya. Jadi orang yang awayan menguap kemudian tidak ditahan, dibiarkan anganga begitu saja tanpa mulutnya ditutup atau tidak ditahan, sama dengan membiarkan dirinya diketawain sama setan. Karena orang yang menguap tanpa menutup mulutnya, apalagi sampai keluar suara intinya, itu menandakan dia jadi bahan tertawaan setan. Selanjutnya, yang dilakukan kebanyakan orang awam saat menguap adalah dengan mengucapkan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Hal ini tidak ada dalilnya. Ada. Memang saya pada waktu kecil itu ada beberapa orang kalau menguap, setelah menguap baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena menggunakan dalil aklinya. Jadi dalil akli itu akalnya yang dipakai. Mulut mangap waktu menguap sama dengan masuknya setan. Nah, sudah terlanjur menguap barusan. Sudah terlanjur masuk setannya, biar diusir baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalilnya atau tidak ini? Tidak ada dalilnya. Boleh dikerjakan apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak semua pekerjaan harus pakai dalil. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh-boleh saja. Sekarang tuh kebanyakan gaya, dikit-dikit mana dalilnya. Padahal tidak semuanya harus menggunakan dalil. Sama dengan itu, orang habis sholat salaman, ya kan ditanya mana dalilnya. Kenapa ketika orang habis sholat salaman ditanyakan mana dalilnya? Tapi ketika orang habis sholat langsung ke WC, kok tidak ada yang tanya mana dalilnya? Mules perutnya misalkan, sholat mules perutnya habis sholat, langsung dia pergi ke WC. Kok tidak ada yang tanya, itu dalilnya mana itu habis sholat ke WC? Kenapa habis sholat megang handphone, mainan handphone, dalilnya kok tidak ditanyakan mana dalilnya megang handphone setelah sholat? Nah, ini perlu ada pemahaman yang mendalam bahwa tidak semua kebaikan itu harus pakai dalil. Ada yang harus ada dalilnya, ada yang tidak harus menggunakan dalil. Nah, ini kan dua hal yang digabungkan jadi satu, kan boleh-boleh saja. Bukan membuat ibadah baru, tapi karena orang menguap kemasukan setan, nah kepingin mengusir setan, baca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelima, menguap itu mutlak dimakruhkan di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi menguap itu makruh, baik kamu sholat maupun tidak sholat. Menguap itu hukumnya makruh. Tidak makruh kalau ditahan atau ditutup mulutnya. Namun jika dilakukan di dalam sholat lebih dimakruhkan lagi. Jadi derajat makruhnya lebih kuat. Karena menguap dalam sholat dapat mengganggu dan menghilangkan khusyuk orang yang sedang sholat. Ketika sholat lebih ditekankan untuk menahan menguap. Sholat, enak-enak sholat khas menguap. Wah. Nah, yang sebelah kan sholat juga. Pala orang tedung sama anak khas. Batakkan menguap sudah mulai tidak khusyuk. Kenapa? Karena gara-gara khas menguap, yang lainnya hatinya jadi bergerak. Kalau katanya orang Madura, Athena akuli. Karena ngeding awayan tadi itu. Nah, ATC akuli waktu sholat ini mengurangi kekhusyuan sholat. Itu yang harus dihindarkan. Jadi kalau waktu sholat terutama jangan sampai keluar suara ketika menguap. Itu suara atas saja kacaunya kayak gitu. Gimana kalau sholat ada yang keluar suara bawah? Itu bisa khusyuk apa enggak sholatnya? Tentang menguap saat sholat disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu fis sholati minasyaiton." Menguap di dalam sholat adalah gangguan dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Ya, sekuatnya semampunya pada. Yang terakhir, ketika sedang membaca Al-Quran lantas akan menguap. Nah, gimana sebaiknya? Baca Al-Quran pas orang kalau mau menguap itu kan tidak spontan, ada gejala-gejalanya kan. Menguap hajiman itu ada, tidak langsung, pasti ada gejala-gejalanya dan bisa orang mau menguap kan bisa batal kan. Mau menguap ada orang ngelucu, burung menguap, ketawa kan gitu toh.
Sama orang mau bersin, mau hajiman, sudah hampir bersin, ada orang gangguin atau atau ngelucu atau ngajak bercanda, bisa batal hajimannya. Walaupun itu paling gelis itu. Mau hajiman dulu gitu. Ya. Nah, itu gimana kalau kamu baca Al-Qur'an tiba-tiba kepingin menguap? Sebaiknya bagaimana? Hah? Sebaiknya menguapnya ditahan. Nah, kita lihat syarahnya. Apabila sedang membaca Al-Quran lantas akan menguap, maka hendaklah bacaan Al-Qurannya dihentikan dulu. Jadi jangan diteruskan sampai keinginan menguapnya reda, baik dengan cara ditahan maupun ditutup mulutnya. Kenapa kok harus dihentikan? Ada yang tahu alasannya? Supaya tidak mengubah susunan bacaan Al-Quran. Nah, hal ini berlaku juga ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Jadi yang dimaksud tadi itu Al-Quran di dalam sholat. Baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kepingin menguap, ditahan. Berhenti dulu bacaannya, menguap. Kalau bisa ditahan, tidak bisa tutup mulutnya. Setelah selesai baru lanjutkan. Nah, itu baca Al-Quran sendiri tanpa sholat pun juga sama. Walaupun sendirian, tahan dulu, menguap dulu, selesai menguap baru lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'annya. Ada pertanyaan? Ada. Giliran tidak ada, ngantuknya langsung hilang hasil. Tengah alarm, waktunya ngaji ketondu, bejo nama elang ketondu. Nah, setan. Gangguan setan, bukan orangnya diganggu sama setan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, bahagia, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Surat Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.